ولن يضيك رسول الله جاهك بي إذا كريم تجلى باسم منتقم يا ربي والآن والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Siyadatul Mukarramin yang kita hormati, yang kita banggakan segenap para orang-orang tua kita, para tokoh masyarakat, para guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita sekalian, wabil khusus kepada Fadilatul Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Syarifuddin Syah Siddiq hafizahullah wa ra'ah, Fadilatul Mukarram Al-Ustaz Muhtadin yang merupakan pengajar tetap mereka berdua ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat badan, murah rezekinya, dan dijadikan anak keturunannya soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Begitu juga segenap pengurus dari Musalla Baitur Rahmah yang tadi sudah diwakili oleh Fadilatul Mukarram Bapak Ahmad, ya, beliau ini keponakan saya dari empok saya yang paling tua, ya, saya paling akhir. Pok Haji Marhani itu anak paling tua dari orang tua saya. Jadi beliau ini keponakan. Alhamdulillah sama-sama ngurus. Kalau beliau di sini ngurus musola, saya ngurus pondoknya. Jadi saya asli seorang sini, cuma udah hijrah ya, jadi jarang ketemu ya. Juga segenap pengurus RT, pengurus RW, dan segenap aparatur pemerintahan di tingkat kelurahan maupun kecamatan, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul dalam rangka untuk mengingat kembali perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan Rabiul Awal. Walaupun udah lewat beberapa hari, Allah pilih bulan Rabiul Awal menjadi bulan sebagai kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Apa hikmahnya? Salah satu hikmahnya seperti yang disampaikan oleh Abu Ya Said Muhammad Alwi Al-Maliki, bahwa orang-orang Arab dulu tidak mengenal yang namanya bulan Rabiul Awal sebagai bulan yang mulia. Kalau di sana ada bulan Ramadan dengan keutamaannya, bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, bulan-bulan yang lain seperti bulan Rajab ya atau Sya'ban,
Sementara bulan Rabiul Awal itu tidak mempunyai keutamaan, khususnya di pandangan orang-orang Arab. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pilih bulan ini sebagai bulan di mana dimuliakannya dengan dilahirkannya baginda Rasulullah SAW. Maka kalau kita melihat bulan inilah yang menjadi tonggak kebangkitan umat Islam, dengan dilahirkannya baginda Rasulullah SAW di bulan ini, maka ketika umat Islam sedang mengalami masa atau di fase dalam kondisi sangat rendah semangatnya, maka dibangkitkan kembali di bulan ini. Bapak Ibu sekalian, yang perlu dicatat bahwasanya apapun yang berkenaan dengan Rasulullah maka akan menjadi mulia. Apapun yang bersentuhan dengan Rasulullah maka akan menjadi mulia. Bagaimana dengan kita? Kita pun menjadi mulia karena apa? Karena kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh saya tanya Bapak sekalian, kira-kira lebih enak jadi sahabat apa kita sebagai umatnya di akhir zaman? Hah? Enakan jadi sahabat atau enakan jadi umat di akhir zaman? Enakan jadi umat di akhir zaman. Kenapa? Karena para sahabat-sahabat Nabi tuntutannya besar para jemaah sekalian. Mereka meninggalkan 10 dari sunnah-sunnah Rasulullah, maka mereka akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sebagai umat Rasulullah di akhir zaman, kita mengamalkan 1/10 daripada sunnah, tapi bukan 10 ya, 1/10 daripada sunnah Rasulullah, maka kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita memang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW karena kita sudah jauh ditinggal oleh Rasulullah. Rasulullah sudah wafat 15 abad yang lalu, 1400, kalau sekarang mungkin 1443 Hijriah sudah. 46 ya sudah lama. Tapi jangan khawatir, kita masih mungkin bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita bertemu dengan Rasulullah? Maka kita harus punya himmah, punya niat, punya azam yang kuat agar kita dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Kapan? Apa nunggu mati? Tidak. Itu sebabnya para ulama-ulama di Yaman sana, dia punya kebiasaan ketika anaknya mulai tumbuh dewasa, ditanya anak-anaknya itu seumur-umur ini nih, yang lagi sedang belajar Al-Quran, wahai anakku, sudahkah engkau bertemu dengan Rasulullah SAW dengan dalam mimpimu? Saya tanya nih, bapak-bapak nih, udah pernah belum mimpi ketemu Rasulullah? Udah pernah belum mimpi ketemu Rasulullah? Nah, jujur. Harusnya pertanyaan ini bukan ke bapak-bapak, tapi ke anak-anak kita. Kenapa? Kalau anak-anak sudah bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia sudah bertemu dengan Rasulullah sebagaimana Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa." Siapa orang yang melihatku dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia telah bertemu denganku sesungguhnya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana biar supaya kita bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi kita? Kita harus punya andalan, punya amalan yang biasa dipraktekkan oleh Rasulullah, dijadikan itu sebagai kebiasaan kita. Makanya orang-orang dulu itu punya kebiasaan apa? Baca wirid, betul? Baca ratib yang dia dawamkan, yang dengan cara itu dia bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Subhanallah. Apa manfaat dari kita bertemu dengan Rasulullah? Kita akan senantiasa mendapat bimbingan dari beliau, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang sudah bertemu dengan Rasulullah walaupun dalam mimpi, sesungguhnya dialah orang-orang yang dipilih, yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Tadi kebetulan saya baru saja pagi ya ada acara maulid di Kampung Gedong. Kebetulan yang mengundang saya itu bekas jamaah, mantan jamaah umroh ya.
Beliau itu pimpinan dari Mahkamah Agung mantan tahun 2013 dulu. Kebetulan di antara jamaah itu ada para hakim-hakim agung, para jaksa-jaksa agung yang sempat berdialog dengan saya. Apa yang beliau katakan? Pak Ustadz, saya, karena mungkin dia ada rasa khawatir, jangan-jangan saya dicap begini begitu. Dia bercerita bahwasanya saya pernah bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi saya, dia mendoakan saya, Pak Ustadz. Wah, ini orang luar biasa, saya bilang ini. Saya tanya, Bapak umurnya berapa sekarang? Saya sudah 74 tahun, tapi masih sehat. Ternyata kuncinya apa? Kuncinya satu, dia sebagai hakim, dia pegang teguh, dia harus adil, dia harus tegas, dan dia harus bisa memberikan rasa keamanan dan kenyamanan. Itu yang selalu dia pegang. Dan tidak ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan. Sehingga diberikan oleh Allah umur panjang, sehat badan. Dan itu dia bilang, saya nggak ada pernah beban Pak Ustadz. Makanya alhamdulillah saya pernah bertemu dengan Rasulullah. Seorang hakim aja bisa. Seorang polisi bisa. Siapapun bisa punya hak untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam riwayatnya, dalam sirah nabawiyah, selalu mengakomodir seluruh lapisan masyarakat yang bertemu dengan Rasulullah. Di antara sahabat-sahabat Nabi ada para pejabat, ada para pengusaha, ada juga rakyat jelata, bahkan ada yang dari budak yang mereka semua diakomodir oleh Rasulullah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal yang namanya Bilal ibn Rabah? Bilal ibn Rabah itu seorang budak yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diposisikan oleh Rasulullah SAW menjadi muadzin Rasulullah SAW. Jabatan tertinggi saat itu kalau sudah diposisikan oleh Rasulullah menjadi muadzin, maka sungguhnya orang ini luar biasa. Ya kalau sekarang mohon maaf Pak Ustadz, ya kita jadi muadzin di masjid, di musola, kira-kira dilihat nggak sama orang? Dilihat nggak sama orang? Gajinya gede apa enggak? Di zaman Rasulullah itu menjadi sebuah posisi yang luar biasa, punya harga tawar yang luar biasa. Itulah hebatnya Rasulullah, bagaimana yang dahulunya seorang budak bisa menjadi orang yang sangat mulia. Bahkan dalam sejarah Sayyidina Bilal radhiyallahu an ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Bilal bima sabaqtani, wahai Bilal bagaimana engkau bisa duluin aku? Maksudnya bagaimana Rasulullah? Wahai Bilal, aku telah mendengar terompahmu sudah ada bunyinya dalam surga. Kira-kira kita ada yang punya begitu enggak? Inilah Rasulullah SAW, bagaimana dia memposisikan seorang menjadi mulia dari yang tadinya derajatnya paling rendah menjadi manusia yang sangat mulia. Muadzin Rasulullah SAW. Rasulullah itu punya dua muadzin. Adzan yang pertama kalau adzan subuh itu biasanya menyuarakan, mengumandangkan adalah Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu. Kenapa? Karena suaranya lantang. Ketika dia adzan, as-salatu khairum minan naum, tarik gitu. Nggak kayak kita ya kan, kalau sholat subuh biar as-salatu khairum minan naum, tidur lagi semuanya. Ini nak boboin. Jadi kalau kita melihat gitu, jadi Sayyidina Bilal radhiyallahu an ketika adzan maka dihentakkan di akhirnya biar semua orang terhenyak dari tidurnya. Nanti kalau sudah masuk waktu sholat subuh, barulah disuruh Abdullah ibn Ummi Maktum. Subhanallah, orang yang kedua diangkat oleh Rasulullah sebagai muadzin adalah orang yang buta. Biasanya orang kalau punya kekurangan kan suka dimarginalkan dalam kehidupannya, dipojokkan, dihinakan, tidak diorangin. Tapi Rasulullah mengangkat seorang buta di antara sahabat menjadi mulia. Itulah Abdullah ibn Ummi Maktum. Subhanallah. Selamat datang. Ya. Inilah bagaimana Rasulullah SAW pandai memposisikan para sahabat-sahabatnya. Bagaimana Rasulullah SAW mengangkat derajat wanita, termasuk di zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Ya, Bapak Ibu, dulu ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, kaum Mekah, ya, orang-orang Mekah itu sama sekali tidak menghargai yang namanya wanita. Bahkan Abu Lahab, ya, Abu Lahab ketika Rasulullah SAW akan lahir, ya,
Maka dia memerintahkan seorang budaknya yang bernama Thuwaibatul Aslamiyah. Siapa namanya? Thuwaibah al-Aslamiyah, seorang budak yang dipunyai oleh Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW. Wahai Thuwaibah, lihat sana Aminah. Perhatikan nanti yang lahir perempuan apa laki. Padahal bukan anaknya nih, ini ponakan. Kalau dia nanti perempuan, maka kasih tahu aku biar aku kubur hidup-hidup. Oh. Jadi kebiasaan orang Arab dulu itu kalau punya anak perempuan dianggap sebuah aib. Padahal dia lahir dari siapa? Dari perempuan. Sebuah aib kalau seorang laki-laki yang gagah perkasa punya anak perempuan, maka rata-rata mereka membunuh anaknya, termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika anaknya lahir dia bunuh. Maka bagaimana Rasulullah SAW cara mengangkat kaum wanita biar supaya punya derajat, biar supaya punya nilai? Maka apa yang Rasulullah lakukan setiap Rasulullah SAW berjalan, maka dia angkatlah Siti Fatimah. Siti Fatimah putri beliau di atas kepala, di atas pundak beliau. Kalau orang sekarang bilang kalau naruh anak di atas kepala namanya apa? Wah songong, padahal enggak, itu Rasulullah yang ngajarin. Itu Rasulullah yang ngajarin. Makanya saya kemarin saya angkat anak saya itu di kepala saya. Bi, natar enggak songong? Enggak, itu Rasulullah yang ngajarin. Jadi kalau punya anak perempuan taruh di atas kepala, taruh di atas pundak, biar supaya apa? Dia menjadi anak yang nantinya kelak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ini mah kita punya anak perempuan kayaknya ogah banget. Padahal kalau punya anak perempuan itu mulia apa enggak Pak Ibu sekalian? Mulia enggak Ibu? Mulia enggak punya anak perempuan? Kita kalau punya anak laki kita didik, satu, dia hanya jadi pemimpin buat dirinya dan buat keluarganya. Tapi kalau kita punya anak perempuan kita didik, maka dia akan mendidik satu generasi. Senang ibu-ibu kalau begini. Al-ummu madrasatun kubra idza a'datta syabban tayyibal a'raq. Perempuan itu ibarat sebuah madrasah yang akan melahirkan generasi-generasi yang hebat ke depan. Apabila dia baik, idza salahatil bilad, wa idza fasadatil bilad. Kalau perempuannya baik, insya Allah generasi ke depan akan menjadi baik. Makanya Yahudi pinter dia. Kenapa Yahudi sampai saat ini masih hebat? Bukan dalam artian hebat mereka apa istilahnya bisa membunuh, bukan. Hebatnya mereka ambil tuh ajaran-ajaran dari baginda Rasulullah SAW untuk mereka praktekkan. Sementara yang mereka jual keluar, bagaimana mereka bisa merusak wanita-wanita, merusak generasi pemuda dengan cara apa? Merusak para wanita, merusak ibu-ibu. Ya saya bersyukur kalau orang-orang Cilangkap masih senang pada ngaji ibu-ibunya. Otomatis kalau ibu-ibunya rajin ngaji, anak-anaknya rajin ngaji apa enggak? Pasti rajin. Enggak kayak orang sono no. Anaknya disuruh ngaji, emaknya jalan-jalan mulu kerjaan. Ya, anaknya disuruh ngaji, dia asik main TikTokan. Kan begitu sekarang. Bagaimana kagak rusak? TikTok apa namanya? HP itu kan bahayanya salah satunya apa ibu-ibu sekalian? Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Yang jauh dicari-cari, yang dekat dicuekin. Nah, orang dulu kagak kenal HP. Orang dulu kalau mendidik anak galaknya luar biasa. Coba kalau orang sekarang nggak didik anak dengan cara orang dulu, apa yang terjadi? Merah anak-anak itu pada semua. Ya, pada mantau. Kagak ada yang mau di rumah. Ya, emang luar biasa pendidikan kita. Makanya Rasulullah tahu betul bagaimana cara mendidik generasi. Makanya setelah Rasulullah wafat, Rasulullah meninggalkan generasi emas. Dari Rasulullah wafat, dari Rasulullah diutus kemudian sampai wafat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin sampai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah, terus sampai kepada Bani Saljuk, dan terakhir adalah Turki Utsmani itu. Itu selama 7 abad itu bisa memimpin dunia, subhanallah. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana cara memperlakukan wanita.
Rasulullah adalah orang yang sangat humanisme. Rasulullah di samping itu juga adalah sosok seorang pemimpin yang sangat mendambakan dan bagaimana menjadikan wanita itu terangkat derajatnya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru pulang dari kejauhan, capek-capek. Kemudian Siti Aisyah ada di balik pintu. Rasulullah tahu itu sebetulnya. Tahu kalau Siti Aisyah pengen ngagetin Rasulullah. Jadi karena kelihatan kan ya, namanya rumah Rasulullah itu kan rumahnya sangat sederhana ibu sekalian. Jadi ketahuan. Tapi apa yang Rasulullah lakukan ketika Siti Aisyah mengagetkan Rasulullah memeluk dari belakang, dia berpura kaget. Kalau kira-kira kalau bapak-bapak sekarang digituin apa yang bapak-bapak lakukan? Pulang dikagetin sama bininya, apa yang dilakukan? Ngomel, marah. Nenek-nenek laguan. Paling bilang gitu ya, kelaguan. Bagaimana Rasulullah memperlakukan para istrinya dengan cara yang luar biasa. Bahkan setiap kali Siti Aisyah radhiyallahu anha mau naik ke atas unta dijadikan pahanya sebagai pijakan untuk naik ke atas unta. Ada karang laki yang begitu sama bininya. Semangat banget tuh. Catat tuh siapa tadi yang teriak. Dan ini yang dipraktekkan oleh orang-orang barat. Setiap kali mereka akan naik kendaraan, apa yang mereka katakan? The lady first. Kita utamakan orang perempuan. Orang bapak-bapak sekarang mau naik motor, bininya belum naik udah ditinggal hari. Begitu, ada yang mengalami itu. Pas diajakin ngomong kagak ada jawaban, lihat kagak ada bininya. Enggak taunya ketinggalan di pasar masih. Iya. Mau naik mobil kadang-kadang bininya masih kerepotan, lakinya udah asik di atas. Ini bukan ajaran siapa-siapa ini. Rasulullah ngajarin perempuan biar dihormati, dihargai. Kenapa? Karena tidak mungkin tercipta suasana kondusif di rumah kalau tidak diperlakukan dengan baik. Inilah cara Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan baiti jannati. Ini sebagai satu ungkapan yang sangat sederhana tapi maknanya sangat mendalam. Apa kata Rasulullah yang ingin sampaikan Rasulullah dalam pesannya? Jadikan rumahmu seperti surga. Jadikan rumahmu seperti, kira-kira bisa nggak bapak-bapak sekalian? Bisa nggak bu? Bisa apa kagak? Bisa. Caranya bagaimana? Tadi hargai, hormati para wanita. Jangan sampai mereka jatuh di atas di depan anak-anak kita. Lah marahin istri di depan anak-anak. Itu kan bisa menjadi kesan buruk kepada si istri. Anak-anaknya pasti akan menilai jelek. Ya, jangan sampai kita menjatuhkan saling sama. Makanya Rasulullah mengajarin tuh. Jadi kalau seandainya kita lagi ada masalah sama istri, kita yang ngalah, kita yang diem. Kenapa? Nggak mungkin kita menang sama ibu-ibu mah, betul? Betul Pak, betul? Kagak bakalan kita bisa menang sama ibu-ibu. Betul Pak ya? Makanya kalau kita udah tahu, udah nyerah aja sama ibu-ibu mah. Kenapa? Karena ibu-ibu kalau kita dibiarin, ntar juga berhenti sendiri. Tapi kalau kita ngomong satu, jawabannya pasti 10, bukan begitu? Emang Ustaz tahu lah, saya kan punya bini perempuan. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah Rasulullah SAW ingin memberikan satu kita solusi. Kalau kita ingin hidup kita bahagia dunia akhirat, maka ciptakan suasana surga dalam hidup kita. Enggak mesti harus punya rumah yang besar, rumah yang mewah. Rasulullah rumahnya sangat sederhana. Padahal kalau Rasulullah mau kaya bisa. Bahkan Rasulullah ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, kalau engkau mau, aku jadikan itu gunung Uhud menjadi gunung emas. Nah kalau kita ditawarin begitu, kira-kira gimana? Wah mau banget. Kapan malaikat? Rasulullah menolak. Padahal bukit Uhud itu gede apa enggak? Gede apa enggak? Segede apa kira-kira? Panjangnya dari selatan ke utara
kalau kita ke Madinah itu persis lurus dari pintu Masjid Nabawi, panjangnya dari selatan ke utara itu 7 kilo. 7 kilometer panjangnya doang itu. Sementara lebarnya itu 3 kilo dari timur ke utara. Belum tingginya. Itulah gunung yang pernah ditawarkan oleh malaikat Jibril menjadi gunung emas. Makanya kalau malam hari kelihatan agak warnanya kekuningan. Bisa jadi tuh kalau diambil bisa ada nilai emasnya itu, wallahu alam. Karena biasanya kalau malaikat nawar itu ada nilainya di situ. Tapi memang belum pernah ada sebuah penelitian. Kenapa? Karena itu masih di dalam tanah haram. Kalau di tanah haram gak ada yang boleh diambil barangnya. Batunya bahkan turabnya saja tidak boleh dikeluarkan. Itu selamatnya para jemaah sekalian. Jadi Rasulullah SAW senantiasa memperhatikan kehidupan keluarganya. Rasulullah SAW senantiasa perhatian kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Makanya Rasulullah katakan, khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah contoh orang yang paling memperlakukan baik kepada keluarganya. Maka Bapak Ibu sekalian, beruntung kalau kita di keluarga masih suka sholawatan. Masih suka sholawatan enggak? Masih suka sholawatan enggak? Karena kalau kita masih suka sholawatan, keberkahan akan kita rasakan. Alhamdulillah. Hari kita sholawat. Mau sholawat enggak? Ayo anak-anak kalian kita sholawatan. Bi Rasulillahi wal Badawi ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في النبوي برسول الله والبدوي ربي إني قد مددت يدي فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد إذني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله ورجال من بني سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدن يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي. Enak gak kira-kira sekalian? Enak. Coba daripada kita marah-marah, bacain aja salawat. Kalau kita punya anak susah diatur, bacain aja salawat. Nggak usah marah-marah. Ya. Kenapa? Karena kita kalau membacain salawat buat anak-anak kita, maka dia akan adem. Jujur aja Bapak Ibu sekalian, kita nih generasi saya, Fadilul Mukarram, Ustaz Syarif, pasti dulu waktu kecil ngalamin itu. Waktu kecil kita diayun. Orang tua sekarang pada ngayun anak nggak? Orang tua sekarang ibu-ibu pada ngayun anak apa kagak? Bapak-bapak pernah ngalamin nggak ngayun anak? Kagak. Saya walaupun laki-laki sering ngayun anak, bangun malam tuh istri lagi kecapean, kita hargain dia, kita yang bangun. Salatullah, salamullah tuh apa anak tidur. Begitu nangis lagi kita bikin
susunya salawatin. Wah, luar biasa. Makanya lahir nanti generasi-generasi yang luar biasa. Dari salawat aja udah luar biasa. Kalau kita dawamkan, apa kata Nabi SAW? Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya salatan. Nanti orang yang paling dekat denganku, bersanding denganku di dalam surganya Allah, orang yang paling rajin baca salawat. Apalagi kalau sekarang mah di lagu-lagu ini udah salawat. Dulu mah kan salawat cuma begitu aja. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Jadi kalau orang Arab, hebatnya orang Arab itu kalau di mana-mana, kalau lagi marah pasti apa dia bilang? Shallu an nabi. Shallu ala nabi. Itu biasanya di belakang mobilnya mereka ya, ditulis shallu ala nabi. Kenapa? Jadi kalau orang Arab semarah apapun, kalau dia bilang shallu ala nabi, berhenti dia marahnya. Kalau orang kita itu fungsinya. Jadi salawat itu bisa meredam amarah kita. Dan ini saya yakin kalau kita dawamkan dalam keseharian kita, insya Allah ini bukan hanya bisa meredam amarah kita, tapi juga bisa menjadikan diri kita menjadi diri-diri yang sabar, diri yang soleh, diri-diri yang betul-betul bisa mensuri tauladan Rasulullah. Karena salah satu cara yang paling mudah kita untuk mensuri tauladani baginda Rasulullah adalah dengan memperbanyak salawat. Makanya dalam sejarah para aulia, para kekasih-kasih Allah itu jalannya banyak. Ada di antara mereka yang menempuh thariqah dengan cara apa? Dengan mencara taklim. Seperti Allah yarham Kiai Ma'mun Zubair. Kiai Ma'mun Zubair, siapa itu? Mbah Mun ya. Kebetulan anak saya sekarang ada di sana itu. Beliau itu thariqahnya adalah dengan cara taklim. Dia habiskan waktunya untuk mengajar dan dia terpilih menjadi aulia Allah. Bahkan meninggalnya saja di tempat yang sangat dimuliakan, di bulan yang dimuliakan. Saat itu kebetulan saya sedang ada di sana. Beliau wafat di tanah suci Mekah. Dan dia bercita-cita meninggal dekat dengan Sayyidah Khadijatul Kubra. Jadi kalau ini posisinya ada di atas tuh, kuburannya di Ma'la, dia di bawahnya persis. Subhanallah. Cita-citanya kesampaian. Dia berangkat haji tiap tahun bukan karena prestis, bukan karena tugas seperti saya, tapi karena apa? Karena dia ingin meninggal di sisi Sayyidah Khadijatul Kubra. Itu. Kalau beliau jadi thariqahnya itu dengan cara taklim. Yang kemudian sekarang diikuti oleh murid beliau namanya Gus Baha, ya. Bahauddin Ibn Salim. Beliau adalah juga seorang waliullah yang masih muda, dengan cara keilmuannya Allah angkat derajatnya luar biasa. Tapi ada di antara mereka yang menjadi para wali-wali Allah, caranya adalah dengan memperbanyak salawat. Siapa itu? Guru Ijai yang ada di Kalimantan Selatan, Martapura. Saya punya guru juga adiknya Said Muhammad, yaitu Said Abbas Allah yarhamu. Beliau juga selama 40 tahun berkeliling dunia hanya membaca salawat. Tapi subhanallah, siapa yang tidak tahu kewaliannya? Di antara dua kakak beradik ini, Said Muhammad dan Said Abbas, kalau Said Muhammad perwalian itu didapat dengan cara taklim seperti Gus Baha dan seperti guru beliau Mbah Maimun, sementara Said Abbas adalah orang yang mencintai qasidah, mencintai madaih, mencintai pujian-pujian kepada Rasulullah. Termasuk selama hidupnya beliau senantiasa menghabiskan waktunya berkeliling dunia hanya untuk membacakan salawat. Yang biasa beliau baca itu adalah Maulid Ad-Dibai. Maulid Ad-Dibai, ya. Beliau baca dimanapun dia berada, sehingga akhirnya dipilih oleh Allah menjadi aulia Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya untuk menjadi orang soleh itu tidak susah. Untuk menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu tidak susah. Selama di dalam hati kita ada rasa mahabbah kepada Rasulullah, kemudian kita bersalawat sampai meneteskan air mata, apalagi sampai kita bisa melihat Rasulullah dalam mimpi kita, itu adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Makanya dari sekarang nih cita-citain Bapak Ibu sekalian, mohon kepada Allah sebelum Allah matikan kita, kita bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi kita. Amin ya rabbal alamin.
Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada konsepnya, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka muliakanlah Rasulullah. Bagaimana cara kita muliakan Rasulullah? Maka jaga apa yang menjadi petuah Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sebelum wafat beliau berpesan, "Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatur rasul." Hadis ini sudah sangat masyhur ya. Aku tinggalkan kepada kalian dua wasiat, dua senjata yang apabila kalian pegang teguh, maka kalian tidak akan lan tadillu abada, tidak akan sesat, tidak akan kalah, tidak akan mungkin keliru dalam hidup kalian. Kalian pasti akan mendapat bimbingan dari Allah. Apa yang pertama? Kitab Allah. Yang dimaksud kitab Allah tentunya Al-Quran. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran, jangan jauh-jauh dari Ahlul Quran, jangan jauh-jauh dari membaca Al-Quran. Minimal kalau kita belum paham, kalau kita belum bisa mendakwahkan, kalau kita belum bisa mengamalkan, minimal kita rajin baca. Saya tanya ibu-ibu, kira-kira punya program nggak untuk tiap hari baca Quran? Hah? One day, one juz. Satu hari satu juz apa itu? Minimal kalau sekarang nih, kalau kita pengen dapat bertemu dengan Rasulullah, niatin setiap kali kita baca Al-Quran, ya Allah, aku niat dengan wasilah membaca Al-Quran nih, aku bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpiku. Yang kedua, kalau kita belum mampu baca Al-Quran, perbanyak baca salawat. Perbanyak baca salawat. Kalau kita udah membiasakan baca salawat, insya Allah kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau belum bisa baca salawat, ya lo kan baca salawat kagak bisa. Rajin-rajin ke rumah Allah, rajin-rajin ke majelis taklim, rajin-rajin untuk belajar ilmu. Saya pernah dapat cerita itu dari empos saya. Ibu siapa yang dulu rajin, yang apa namanya, suka nyiapin pengajian itu, yang ketika dibongkar udah 3 tahun masih utuh. Siapa di sini? Pos siapa ini? Iya. Jadi beliau itu sudah diceritakan bukan orang alim, bahkan baca Al-Quran juga nggak bisa. Tapi dia punya mahabbah kepada majelis taklim. Begitu meninggal, 3 tahun berikutnya ditumpuk sama anaknya, ternyata pas dibongkar masih utuh. Kenapa? Allah buktikan nih, kalau kita rajin ke rumah Allah, kita rajin ke majelis taklim, kita punya mahabbah kepada orang-orang soleh, maka itulah yang menghantarkan kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu peninggalan Rasulullah. Dalam satu kesempatan, ya, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang waliullah, seorang mufti Al-Azhar, ya. Beliau ini luar biasa ya, Allah yarham. Bahkan dia punya salah satu tafsir, yaitu tafsir Asy-Sya'rawi. Dia dikenal dengan kealimannya dan kewaliannya. Satu saat dia memberi tantangan kepada para ulama-ulama Mesir. Siapa yang tidak kenal, di Mesir itu gudangnya para ulama. Makanya kalau kita datang ke Mesir, itu ada tulisan situ. Kalau Anda merasa orang alim, di sini banyak orang alim. Kalau Anda merasa orang kaya, di sini banyak orang kaya. Apa yang tidak ada, semua ada di Mesir. Maka Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini pernah memberi tantangan kepada para ulama di Mesir. Apa beliau katakan? Wahai para ulama, kalau kalian memang hebat, coba berikan saya jawaban di mana bekas air mandinya Rasulullah SAW. Ya, karena para sahabat biasanya kalau Rasulullah berwudu itu pada berebut. Tapi menjadi pertanyaan, ketika Rasulullah SAW wafat kemudian dimandikan, air mandinya itu kemana larinya? Karena tidak ada yang dapat itu. Akhirnya para ulama yang saat itu kumpul pada saat muktamar itu bertanya-tanya. Bahkan ada salah seorang ulama mencari sampai dia tertidur di perpustakaan. Dia tidak mendapatkan jawaban. Apa yang terjadi kemudian ketika dalam tidurnya dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Subhanallah ya. Kenapa? Karena dia sedang mencintai Rasulullah, mencari tahu tentang kehidupan Rasulullah. Bahkan sampai kematiannya. Dia bertemu dengan Rasulullah. Dia hanya disenyumi oleh Rasulullah. Akhirnya apa? Dia bertanya, ya Rasulullah, aku dapat pertanyaan dari guruku. Kemana air mandianmu? Rasulullah hanya bersenyum, hanya
memberikan petunjuk tanya kepada orang yang di belakangku yang sedang membawa pelita. Akhirnya keesokan harinya dia bertemu lagi dengan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Sudah dapat jawabannya? Belum. Bukankah engkau bertemu dengan seorang yang membawa pelita? Iya. Itulah aku. Itulah aku. Kalau engkau ingin tahu, sesungguhnya jawabannya air mandian Rasulullah SAW ketika Rasulullah dimandikan waktu wafat, maka naik ke langit. Dia akan naik ke langit, kemudian akan Allah turunkan bersamaan dengan jatuhnya air hujan. Maka di mana ada bekas jatuhan air hujan yang bersamaan dengan jatuhnya air mandian Rasulullah, disitulah dibangun masjid dan disitulah dibangun musola. Alhamdulillah. Maka siapa orang yang rajin ke musola, rajin ke masjid, rajin ke majelis taklim, maka insya Allah dirinya akan diharamkan dari sentuhan api neraka. Nah, inilah para jamaah sekalian, inilah fadilahnya kalau kita sering ngaji. Inilah fadilahnya kalau kita sering kumpul ngeriung sama guru-guru kita. Kalaupun tidak ada guru, tidak ada pengajian, rajin aja datang ke masjid, insya Allah itu akan menjadi saksi kelak di yaumil kiamah. Tempat duduk kita akan menjadi saksi kelak apa yang kita lakukan di atas bumi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-'Adiyat, wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Zilzalah ya, maaf. Surah Al-Zilzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nanti di hari kiamat setiap jengkal bumi itu akan bersaksi di hadapan Allah. Apa yang pernah kita lakukan akan ada rekam jejaknya, Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam kehidupan kita sekarang kita sering menyaksikan yang namanya, ada apa tuh? Di tiap-tiap bangunan itu pasti di pojok ada namanya CCTV. Kira-kira kalau ada orang mau melakukan satu kejahatan, melihat CCTV, berani apa enggak? CCTV buatan manusia aja orang takut. Tapi kenapa CCTV-nya Allah mereka tidak takut? Siapa itu? Para malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah capek. Ya? Yang selalu memantau. Inna rabbaka labil mirsad. Begitu juga Allah senantiasa meneropong kita, melihat kita. Kenapa kita tidak pernah takut? Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita rajin seperti ini, nih seperti yang malam hari ini kita duduk di tempat kita duduk, ditemani dengan makanan, ditemani dengan minuman, semua itu akan jadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kalau kita melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan bersaksi, zana alayya fulan, saraqa alayya fulan, kadza wa kadza alayya fulan. Ini si fulan dulu waktu di hidupnya melakukan zina. Ini si fulan waktu hidupnya dulu melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Ada catatannya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kira-kira kalau digambarin gini takut enggak kita Bapak sekalian? Takut apa takut? Takut. Bagaimana kalau seandainya nanti Allah perlihatkan di padang mahsyar catatan-catatan kita? Ingat, kita sebagai umat Rasulullah punya amalan yang bisa menghapus CCTV yang jelek, yang tercatat tinggal yang baik-baik. Mau enggak begitu? Mau apa mau? Mau apa enggak? Apa yang pernah kita lakukan di masa lalu nanti ketika akan diperlihatkan oleh Allah tinggal yang baik-baik saja. Mau apa enggak? Salah satunya adalah Rasulullah mengajarkan tiap hari Kamis kita puasa. Tiap hari Kamis kita puasa karena itu adalah merupakan hari di mana Allah angkat amalan kita dalam seminggu. Kapan itu? Di waktu sore menjelang maghrib. Makanya kita bersyukur orang Cilangkap itu setiap malam Jumat ngapain? Ngapain? Kumpul, baca apa? Tahlil, baca apa? Baca maulid, baca apa? Baca ratib. Apa fungsinya? Jadi ketika Allah angkat amalan kita, kita sedang dalam berzikir kepada Allah. Ketika Allah angkat amalan kita, kita dalam kondisi yang terbaik. Mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita,
doakan orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Subhanallah. Padahal ketika kita berdoa untuk orang yang tidak mendengar, melihat kita, itu adalah doa yang mustajab. Doa an dhahril ghaib, kalau kita mendoakan orang yang nggak tahu kita doain, itu doa mustajab. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita pernah berdoa kagak dikabul-kabul, bagaimana caranya? Bagaimana tipsnya biar supaya doa kita cepat naik? Doain orang lain. Bagaimana caranya? Doain orang lah. Umpamanya kita, ya Allah berikan kami kemudahan agar kami bisa melunasi hutang. Ada yang punya hutang apa enggak ibu-ibu? Banyak ya. Kalau seandainya masih punya utang juga, maka doain orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan bisa melunasi hutang. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan kau berikan kesehatan. Ya, ya Allah, mudahkan segala urusannya. Begitu doain orang, insya Allah apa yang menjadi hajat kita Allah mudahkan. Makanya Rasulullah SAW orang yang paling bersih hatinya. Rasulullah SAW itu tidak pernah ada dendam dalam hatinya. Makanya apa yang beliau minta langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan kita Bapak Ibu sekalian, yang hati kita penuh dengan amarah, penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, yang itu semua adalah merupakan penyakit-penyakit hati yang menjadi asbab susahnya naik doa kita di hadapan Allah. Maka cara yang paling mudah adalah dengan cara mendoakan, baik buat orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, termasuk orang-orang yang kita zalimi. Kadang-kadang kita tidak sadar, kepada tetangga kita kurang baik, kepada saudara kita kurang baik. Kadang-kadang sama orang yang jauh kita baik, sama orang dekat kita kurang baik. Padahal nanti pada saat kita punya masalah, yang pertama kali kita minta bantuan orang yang terdekat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Tidaklah seorang itu dikatakan beriman sempurna sampai dia menghargai tetangganya. Bahkan kalau ada orang sama tetangga jahat, apa kata Nabi SAW? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Siapa yang kau maksud wahai Rasulullah? Man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Yang Rasulullah maksud adalah mereka yang tidak beriman sampai 3 kali adalah orang-orang yang jahat sama tetangganya. Ada tetangga yang jahat sama kita? Banyak. Emang ada catatannya Bu? Ya, bilang aja ada ya, jangan lebih banyak begitu ya. Ada ya. Kalau kita punya tetangga jahat, maka kita koreksi diri kita. Jangan-jangan penyebabnya emang kita kurang silaturahim. Karena biasanya orang kalau jahat, sejahat-jahatnya orang, kalau kita baikin pasti akan baik. Kita kasih hadiah, dia akan berubah jadi baik. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah senantiasa tidak pernah ketika memberi sesuatu mandang-mandang. Ini orang jahat apa kagak, yang penting bagi-bagi semua. Karena Rasulullah punya sifat Rahman. Ar-Rahman itu artinya menyayangi, mengasih, siapa saja dikasih. Dan itulah yang menjadi daya tarik dakwahnya Rasulullah, dan berhasil. Sampai akhirnya 2/3 dunia dikuasai oleh Rasulullah SAW dan umat Islam. Sementara umat Islam sekarang dipancing amarahnya agar supaya menjadi umat yang tidak punya kasih sayang. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh Ustaz Muhtadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi penerang, menjadi hamba yang menyebarkan kasih sayang. Maka berapa tahun kita selalu melaksanakan maulid. Kalau seandainya di dalam hati kita tidak ada kasih sayang, susah rasanya kita akan berhasil merayakan maulid. Tapi sepulang dari ini kita akan punya kasih sayang kepada siapa? Kepada istri. Kepada siapa? Kepada suami. Kepada siapa? Kepada anak-anak. Kepada siapa? Kepada saudara. Kepada siapa? Kepada orang yang terdekat, tetangga. Ya, wal jari dzil qurba wal jari junub, orang-orang yang paling dekat. Maka kalau Bapak Ibu sekalian pulang dari sini, pulang dari perayaan Maulid, punya rasa kasih sayang, punya rasa rahmat,
insya Allah itulah yang menjadi asbab Allah berkahi kehidupan kita dan kita bisa bertemu dengan Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja kuncinya. Jadi nggak muluk-muluk, ya. Bahkan Gus Baba pernah berpesan, ya, jangan terlalu banyak melaksanakan ibadah. Artinya ibadah bangun malam, puas, sederhana saja. Tapi yang sederhana itu kita bisa imbangi dengan hablum minan nas yang baik. Karena sekarang banyak nih mulai kelompok-kelompok orang yang mendiskreditkan kita, ya. Banyak orang-orang yang menganggap dirinya paling baik, paling suci, paling hebat, sementara di luar mereka adalah tidak baik, sesat dan seterusnya. Kalau ada orang-orang begitu, biarin aja dia jalan ke laut. Jangan dipusingin. Kenapa? Rasulullah tidak pernah mendiskreditkan sahabat-sahabatnya. Siapapun dia, Rasulullah tetap ayomi. Rasulullah tetap akomodir para sahabat. Tadi saya sudah sampaikan di awal, di antara sahabat Nabi ada yang alim, di antara sahabat Nabi ada juga yang bodoh, di antara sahabat ada juga yang nyeleneh. Semua jadi akomodir Rasulullah SAW. Intinya kalau dia masih punya rasa mahabbah, itulah umat Rasulullah SAW. Dan ingat, Rasulullah pernah menjanjikan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umat Rasulullah pasti bakal masuk surga. Kita umat Rasulullah bukan? Insya Allah bakal masuk surga, cuma memang tergantung daripada nanti klasifikasinya. Seperti tadi disebutkan di dalam Ad-Diba itu, thulutsu yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk situ apa enggak kita tuh? Yang 70.000 orang akan masuk dengan cara tanpa dihisab. Sepertiganya. Maka kata para ulama, 70 ini bukan berarti hanya 70.000, bukan hanya 70.000 beneran, tapi angka 70.000 itu jumlahnya sangat besar. As-sawadul a'zam. Jadi di antara umat Rasulullah dari semenjak Rasulullah sampai hari kiamat, sepertiganya akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk dalamnya. Amin. Ya Rabbal. Atau minimal kelompok yang kedua, wa thulutsu ya'tuna bidzunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Kita punya dosa, kita punya salah, tapi dimaafin oleh Allah. Bagaimana? Allah hisab dengan hisab yasira. Bagaimana hisab yasir itu? Hisab yang mudah. Allah perlihatkan hanya kepada kita, wahai fulan bin fulan, ini catatan amalmu dan aku sudah ampuni. Aku sudah tutup. Aku tidak akan perlihatkan kepada yang lain. Masuklah engkau surga. Atau minimal kelompok yang dua. Kalaupun tidak, paling tidak masuk kelompok ketiga. Siapa itu mereka? Wa thulutsu ya'tuna bidzunubihim wa khatayahum wa khataya idham fayaqulu ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadz-dzunubi amthalan dzal. Walaupun di antara mereka ada di antara umat Rasulullah dengan banyak dosa besarnya, tapi kalau dia masih menyebut di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, artinya ada masih rasa mahabbah kepada Rasulullah, insyaallah itulah yang nanti akan menghantarkan dia masuk surga. Makanya jangan kita mendiskreditkan. Kalau ada tetangga kita, teman kita, saudara kita emang perlakuannya kurang baik, maklumin aja. Doain dengan kebaikan. Kenapa? Karena dia juga bakal bertemu sama kita. Bisa jadi kalau kita terlalu benci sama mereka, akhirnya nanti suatu saat dia dapat hidayah, kita malah di bawah, dia di atas. Ini ada sebuah kisah Bapak sekalian. Ada sebuah kisah di Syam kalau tidak salah kejadian ini. Ada ulama-ulama, ya. Ada seorang ulama yang berangkat ke satu daerah yang dikenal daerah itu Darul Fajrah. Mungkin daerahnya daerah, kalau kita di sini mungkin daerah Dadap, kalau dulu daerah apa di sana itu ya, yang sekarang jadi Islamic Center. Apa di daerah Jakarta Utara itu? Kramat Tunggal. Atau kalau yang dekat sini daerah apa tuh? Boker gitu ya. Biasanya kan kalau ulama, walaupun orang-orang begitu, dia sebetulnya ada rasa kerinduan. Jadi suatu saat ulama ini datang ke daerah itu. Tiba-tiba ada yang ngikutin tuh orang-orang, ya orang kategorinya sering melakukan kejahatan. Kenapa? Dia mendatanginya karena ingin cinta kepada orang soleh. Apa yang kemudian terjadi? Orang soleh ini merasa risih. Ngapain saya datang? Ntar kalau saya datang saya dicap jadi orang tidak baik. Apa yang terjadi kemudian? Para malaikat akhirnya menyatakan bahwasanya kedua orang ini sama. Nilainya di hadapan Allah, dua-duanya punya nilai 0. Yang
alim, yang soleh menjadi nol lantaran dia merasa jijik bertemu orang yang ahlu dzunub, orang yang biasa melakukan dosa. Hari itu dikosongkan oleh Allah, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ibadahnya semua hancur. Sementara orang yang biasa melakukan dosa karena dia ingin cinta kepada ahlul ilm, dia datang ke ahlul ilmu, di saat itulah Allah ampuni semua dosanya. Makanya Bapak sekalian, nilai hebatnya kita datang bersama-sama ke majelis ilmu. Kita datang ke majelis maulid, kita datang ke rumah Allah, baik itu masjid, musola atau majelis taklim, itulah yang akan menjadi penyebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Setiap langkah kita dari rumah maka akan menggugurkan dosa kita. Setiap ayunan tangan kita akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita merayakan Maulid pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala tambahkan rasa mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah kumpulkan kita bersama beliau kelak dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solihah yang kelak akan menjadi penerus estafeta para kasih-kasih Allah sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Demikian apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.